Setiap langkah punya arti, setiap cerita hidup kembali. Welcome back to Rufasaden. We will go to Maranu. Aku kenapa dari masa ini? Memang kenapa? Nanti takutnya salah lagi. Allahu Akbar. Aku kan sudah belajar bahasa Inggris di Pare, Kediri. Terus aku udah ngus-ngus surat ke Belanda, ke Arab. Tapi kalau takut salah, satu sumpah. Kan salah itu wajar manusia, Ina. Terus nanti kasih ulang lagi dong. Handle and apa sih? Guided by Halo Mama. trekking bocah gitu ya. Iya. Bocah. Trekking bocah, hiking bocah. Hiking. Itu yang neraka, apa yang neraka? Motivator perang Badar itu bukan neraka. Kita ini aja yuk. Bagaimana sholat zaman dulu? Mau. Nggak masuk AC HP kok. Longgar ininya. Longgar ada. Itu sama. Ya udah kayak gitu. Itu sama. Cerita sejarah. Formasinya kalau kita lihat kan. Salat baru disyariatkan kepada Nabi Muhammad setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Lalu bagaimana keadaan umat Islam Enak sambil sebelum tetap makan peristiwa ya. itu terjadi? Enak sambil Apakah tetap Nabi makan. dan para sahabatnya tidak melaksanakan salat? Tentu saja Nabi dan para pengikutnya sudah melaksanakan salat bahkan sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi. Karena pada dasarnya, salat adalah syariat para nabi terdahulu yang kemudian disempurnakan oleh syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pernahkah kita bertanya-tanya, Dengerin sampai akhir dari ya. Nanti pertanyaannya baru 124 setelah ribu ini. nabi yang Allah utus, Oke. bagaimana cara mereka beribadah? Kemudian, syariat baru apa saja yang telah Allah turunkan kepada 313 rasulnya? Inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Namun sebelum itu, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada orang-orang terdekatmu. Kalau sudah siap, mari kita mulai. Allah mengutus para nabi dan rasul pada zaman tertentu dan untuk umat tertentu. Mereka diutus sebagai petunjuk bagi manusia dengan membawa ajaran dan risalahnya. Nah, karena para nabi dan rasul diutus pada zaman yang berbeda, maka syariat yang dibawa pun tidak selalu sama. Ada yang melanjutkan ajaran sebelumnya, dan ada pula yang membawa syariat baru sesuai dengan kehendak Allah. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu memahami lebih dulu apa perbedaan antara Nabi dan Rasul. Perbedaan yang paling mencolok adalah para Nabi tidak membawa syariat baru, mereka hanya melanjutkan syariat lama.
Sedangkan para rasul, Iya, semua. mereka diberikan syariat baru dan juga melanjutkan serta Itu menyempurnakan sorban. syariat yang telah Kan ada pertanyaannya sebelumnya. nanti. Oleh karena Nabi Direkap. Muhammad adalah Rasul yang terakhir, Biar maka fokus. ajaran yang beliau terima tentu bersifat universal dan sangat luas. Artinya, syariat yang dibawa oleh Rasulullah tidak hanya terbatas pada satu kaum saja, seperti para nabi dan rasul sebelumnya. Melainkan, syariat yang beliau bawa diperuntukkan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Bahkan, banyak ibadah yang kita lakukan saat ini sebenarnya merupakan penyempurnaan dari syariat para nabi terdahulu. Dalam ilmu usul fikih, ada sebuah istilah yang disebut dengan syar'u man qablana, yang artinya hukum Allah yang disyariatkan kepada umat terdahulu. Menurut Syekh Wahbah Zuhaili, syariat para nabi terdahulu terbagi menjadi dua bagian. Pertama, syariat yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Kedua, syariat yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Pertama, syariat para nabi terdahulu yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam masalah ini, para ulama sepakat bahwa syariat nabi terdahulu yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis tidak menjadi syariat bagi Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Kedua, syariat para nabi terdahulu yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Karena Nabi Muhammad merupakan nabi dan rasul yang terakhir, maka beliau meneruskan syariat lama yang sudah ada. Namun tidak semua syariat terdahulu masih berlaku dalam Islam. Ada juga beberapa hukum yang telah dimansuh atau dihapus. Salah satu contohnya disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 146 yang artinya atas orang-orang Nabi itu Yahudi ada kayak kami manusia. mengharamkan semua hewan yang berkuku. Kami Tapi nggak boleh haramkan pula atas digambarkan. mereka lemak sapi Nggak boleh dan domba. digambarkan, nggak boleh dilihat. Pada ayat ini, mukanya. Allah dengan jelas Karena takut mengharamkan disembah. umat Kecuali Nabi Yahudi Isa. untuk memakan hewan yang Nabi Isa telah juga itu disebutkan bukan tadi. Gambar Tapi Nabi Isa yang benar. keharaman ini tidak berlaku bagi kita umat Nabi Islam. Isa itu gambarnya Karena pada yang ayat saat ini itu selanjutnya, bukan gambar Allah Nabi Isa sendiri yang sesungguhnya. menghapus keharaman tersebut untuk umat Nabi Muhammad. Contoh Taruh di lainnya belakang adalah aja. cara taubat pada zaman Nabi Musa yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 54. Pada masa itu, sebagian kaum Nabi Musa diperintahkan untuk bertaubat dengan cara yang sangat berat, yaitu dengan membunuh diri mereka sendiri sebagai bentuk penebusan dosa setelah menyembah anak sapi. Namun syariat ini hanya disyariatkan kepada umat Nabi Musa, tidak untuk umat Nabi Muhammad. Namun, meskipun begitu, banyak juga ibadah dari syariat para nabi terdahulu yang tetap dipertahankan hingga saat ini. Salah satunya adalah ibadah kurban. Ibadah kurban sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Orang pertama yang melakukannya adalah kedua putra beliau, yaitu Qabil dan Habil. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 27. Kisahkan, pada suatu hari terjadi suatu perselisihan antara Qabil dan Habil. Saat itu, Qabil tidak mau menerima keputusan untuk menikahi Labuda, yaitu saudari perempuannya yang lahir bersama Habil. Karena menurut Qabil, Labuda tidak secantik Iklima, yaitu saudari perempuannya yang lahir bersama dirinya sendiri. Karena tidak terima dengan keputusan tersebut, Qabil pun memprotes keputusan itu kepada Nabi Adam. Bahkan ia menuduh bahwa keputusan itu bukan berasal dari perintah Allah, melainkan hanya akal-akalan Nabi Adam saja. Singkat cerita, Nabi Adam pun memerintahkan kedua putranya, yaitu Qabil dan Habil, untuk berkurban. Maka barang siapa yang kurbannya diterima oleh Allah, dialah yang lebih berhak menikahi Iklimah. Qabil yang berprofesi sebagai petani
mempersembahkan kurbannya berupa hasil bumi miliknya. Hanya saja, Qabil memilih hasil bumi yang paling buruk untuk dijadikan kurban. Sementara Habil yang berprofesi sebagai peternak mempersembahkan kurbannya dengan seekor kambing. Jika Qabil berkurban dengan hasil tanaman yang buruk, lain dengan Habil yang berkurban dengan kambing pilihan terbaik miliknya. Dari persembahan yang dikeluarkan oleh keduanya, tentu kita bisa menilai mana yang benar-benar ikhlas dan mana yang tidak. Tentu Habil lah yang lebih ikhlas, karena ia berkurban dengan kambing pilihan terbaik miliknya, bukan Qabil yang dengan tanaman buruk hasil panennya. Tidak lama kemudian, turunlah api dari langit yang langsung menyambar kambing milik Habil, sementara tanaman persembahan milik Qabil tidak disambar. Artinya kurban Habil diterima, sedangkan kurban milik Qabil tidak diterima. Menyadari hal ini, Qabil pun tidak terima dan merasa iri kepada Habil. Dengan penuh emosi, Qabil mengambil batu besar, lalu memukulkannya ke kepala Habil, hingga membuat Habil meninggal dunia. Inilah awal mula ibadah kurban yang sampai saat ini masih kita lakukan. Lalu, bagaimana dengan kurban di masa Nabi Ibrahim? Bukankah Nabi Ibrahim juga disyariatkan untuk berkurban saat Allah perintahkan beliau untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail? Ibadah kurban pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bentuk pembaharuan dari syariat yang sudah ada pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa salah satu tugas Rasul adalah memperbaharui syariat lama dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para rasul juga tidak boleh sembarangan merubah syariat, kecuali ada perintah dari Allah. Bahkan dari zaman Nabi Ibrahim hingga sekarang, kurban sudah tidak pernah diperbaharui lagi. Yang kedua adalah ibadah haji. Jauh sebelum adanya Ka'bah dan Baitul Ma'mur, para malaikat sudah melakukan tawaf dengan mengelilingi arsy Allah. Kemudian barulah Allah perintahkan untuk membangun Baitul Ma'mur sebagai tempat tawaf bagi para penduduk langit. Peristiwa ini pernah disaksikan langsung oleh Rasulullah saat beliau melakukan Isra dan Mi'raj. Kemudian setelah itu, Allah menciptakan sebuah bangunan yang mirip dengan Baitul Ma'mur. Bangunan inilah yang kemudian kita kenal sebagai Ka'bah. Menurut riwayat dari Qatadah, Ka'bah diturunkan bersamaan dengan Nabi Adam. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Ketika rumahku turun bersamamu, maka bertawaflah engkau bersama para malaikatku." Perintah itulah yang kemudian menjadi syariat ibadah haji bagi Nabi Adam. Namun, tata cara ibadah haji pada masa Nabi Adam tentu berbeda dengan haji yang kita lakukan sekarang. Karena pada saat itu, Allah hanya memerintahkan Nabi Adam untuk bertawaf saja. Syariat ini terus berlangsung hingga sampai pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Karena pada masa Nabi Nuh terjadi banjir besar yang hampir menenggelamkan seluruh bumi. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Ka'bah ikut hancur akibat peristiwa tersebut. Karena itulah, para nabi dan rasul setelah Nabi Nuh tidak lagi diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Pada masa Nabi Ibrahim, barulah kemudian perintah haji kembali disyariatkan. Pada saat itu, Nabi Ibrahim menemukan kembali bekas fondasi Ka'bah yang sebelumnya hancur pada zaman Nabi Nuh. Maka Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail kembali membangun Ka'bah sesuai dengan perintah Allah. Di sini Nabi Ibrahim kembali menjadi Rasul yang memperbaharui syariat haji yang pernah ada pada zaman Nabi Adam. Jika pada masa Nabi Adam ibadah haji hanya berupa tawaf, maka pada syariat Nabi Ibrahim, tata cara Continue for 5 points. In 600 meters, the current positioning signal is weak. You may refresh the route manually.
Yang ketiga adalah khitan atau sunat. Jika sebelumnya Nabi Ibrahim dikenal sebagai nabi yang memperbaharui syariat-syariat terdahulu, maka ada juga syariat baru yang In 300 meters at the traffic light. Turn left, then keep on the right. Khitan atau sunat merupakan salah satu syariat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Bahkan disebutkan dalam kitab Mughni al-Muhtaj bahwa Nabi In 120 meters, turn left, then keep on the right. Turn left. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, Nabi Ibrahim melaksanakan khitan ketika berumur 80 tahun dengan menggunakan kapak. Yang keempat adalah puasa. Nabi Adam sebagai manusia pertama telah mengenal ibadah puasa. Menurut Imam Ibnu Katsir, Nabi Adam berpuasa selama 3 hari pada setiap Keep right and follow the main road. puasa ini beliau lakukan sebagai bentuk taubatnya setelah tergelincir Keep on the right. Allah saat berada di surga. Dalam tafsir As-Salabi disebutkan bahwa setelah diturunkan ke bumi, kulit Nabi Adam berubah menjadi lebih gelap karena terpapar sinar matahari. Kemudian malaikat Jibril datang dan berkata, "Wahai Adam, maukah tubuhmu kembali memutih?" Maka Nabi Adam pun menjawab, "Tentu saja." Lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada beliau untuk berpuasa pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan. Setelah menjalankan puasa tersebut, pada hari pertama, sepertiga tubuh Nabi Adam kembali memutih. Pada hari kedua, 2/3 tubuhnya memutih. Dan pada hari ketiga, seluruh tubuhnya kembali putih seperti semula. Puasa inilah yang kemudian dalam syariat Nabi Muhammad dikenal dengan nama puasa Ayyamul Bid atau puasa hari-hari putih. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa Nabi Adam pernah berpuasa pada tanggal 10 Muharram sebagai bentuk rasa syukur setelah Allah kembali mempertemukan beliau dengan Siti Hawa di Arafah. Namun, ibadah puasa tidak hanya diperintahkan kepada Nabi Adam saja. Banyak juga nabi lainnya yang menjalankan ibadah ini, seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan para nabi dari keturunannya. Selain itu, ada juga Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Isa, hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 17 tahun. Tinggal alat yang benar. Hari pertama, Bu, Iya, Pak. lantai 12. Bus ke depan. Hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima adalah salat. Setelah Nabi Muhammad menerima perintah salat 50 waktu pada peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau kemudian bertemu dengan Nabi Musa. Saat itu, Nabi Musa menyarankan agar Nabi Muhammad kembali meminta keringanan kepada Allah. Menurut Nabi Musa, umat Nabi Muhammad tidak akan sanggup melaksanakannya karena Nabi Musa sendiri sudah pernah menguji kepada kaumnya, Bani Israel. Dari percakapan ini kita bisa memahami bahwa Allah juga memerintahkan umat-umat terdahulu untuk melaksanakan ibadah salat. Artinya, salat bukanlah ibadah yang baru pada masa Nabi. You've left the route. Bahkan, salat 5 waktu yang Turn right, then turn left. Turn right. dari ibadah salat yang telah In diajar. 950 meters, turn right. Yang pertama kali mengerjakan salat subuh adalah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam mendirikan salat subuh pertamanya ketika beliau diturunkan ke bumi sebagai khalifah. Saat itu, beliau mengerjakan salat 2 rakaat ketika menjelang In 600 meters, turn right. berbentuk rasa syukur karena Allah telah mengeluarkannya dari kegelapan malam. Sedangkan rakaat kedua sebagai bentuk rasa syukur atas datangnya siang. Kemudian Nabi yang pertama kali mengerjakan salat zuhur adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Salat ini You've left the route. perintahkan beliau
untuk menyembelih putranya. In 300 meters at the traffic light. Turn right, then in 60 meters. Keep on the right. Datang ketika matahari mulai tergelincir. Kemudian bersujudlah Nabi Ibrahim sebanyak 4 rakaat. Turn right, then in 60 meters. Keep on the right. Turn right. Sebagai tanda syukur karena Allah telah menghilangkan kesedihan dari dirinya dan anaknya. Rakaat ketiga sebagai bentuk syukur atas keridaan Allah. Dan rakaat keempat sebagai rasa syukur karena Allah telah menggantikan pengorbanan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Lalu, Nabi yang pertama kali mengerjakan salat asar adalah Nabi Yunus. Kisah ini terjadi ketika beliau dikeluarkan dari perut ikan Nun setelah sekian lama berada di dalamnya. Atas izin Allah, ikan itu membawa Nabi Yunus ke tepi pantai, lalu mengeluarkannya. Sedangkan pada saat itu, waktu telah memasuki waktu asar. Sebagai bentuk rasa syukur, Nabi Yunus kemudian melaksanakan salat sebanyak 4 rakaat. Rakaat pertama sebagai rasa syukur karena Allah telah menghapus kegelapan akibat kesalahan beliau ketika meninggalkan kaumnya. Rakaat kedua sebagai rasa syukur atas kegelapan malam di dalam lautan. Rakaat ketiga sebagai bentuk syukur atas kegelapan selama berhari-hari di dalam perut ikan Nun. Dan rakaat keempat sebagai ungkapan syukur karena Allah akhirnya membebaskan beliau dari seluruh kegelapan tersebut dan menyelamatkannya dengan penuh rahmat. Kemudian Nabi In 300 meters, you will arrive at your destination. alaihi salam. Salat ini You've didirikan arrived at Rumah Makan Maranu. dari kejahilan dan kebodohan kaumnya. Sedangkan waktu itu, matahari telah terbenam. Nabi Isa bersyukur dan bersujud sebanyak 3 rakaat. Rakaat pertama untuk menegaskan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Rakaat kedua menafikan zina yang dituduhkan atas ibunya. Dan rakaat yang ketiga untuk meyakinkan kaumnya bahwa Tuhan itu hanyalah Allah yang Maha Esa. Kemudian yang terakhir, Nabi yang pertama kali mengerjakan salat Isya adalah Nabi Musa alaihi salam. Pada saat itu, Nabi Musa sedang dalam perjalanan mencari jalan keluar dari negeri Madian. Dalam perjalanan itu, hati beliau dipenuhi dengan kegundahan dan duka cita. Allah kemudian menghilangkan semua perasaan gundah dan duka cita dari hati Nabi Musa pada waktu malam. Sebagai ungkapan rasa syukurnya, Nabi Musa kemudian melaksanakan salat sebanyak 4 rakaat. Rakaat pertama sebagai tanda duka cita terhadap istrinya. Rakaat kedua sebagai tanda duka cita terhadap Fir'aun. Rakaat ketiga sebagai tanda duka cita terhadap saudaranya Harun. Dan rakaat yang keempat adalah tanda duka cita karena beliau pernah menjadi anak angkat dari Fir'aun. Telah rilis versi terbaru RAB Otomatis V3, aplikasi hitung rap untuk kontraktor, arsitek. Beliau pernah menjadi anak angkat dari Fir'aun. Dari rangkaian salat para nabi inilah kemudian dikumpulkan dan jadilah ibadah salat 5 waktu seperti yang kita kerjakan hari ini. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara salat Nabi Muhammad sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj? Perlu kita ketahui, Nabi Muhammad SAW sudah melaksanakan salat bahkan jauh sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada masa awal Islam, salat hanya berjumlah 2 rakaat. 2 rakaat pada pagi hari dan 2 rakaat pada sore hari. Hal ini sesuai dengan keterangan yang disebutkan dalam surat Ghafir ayat 55. Adapun ibadah salat pada malam hari saat itu hanya terbatas pada pembacaan Al-Quran secara tartil, sebagaimana yang diterangkan pada awal surah Al-Muzammil.
Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa kewajiban ibadah salat semalaman hanya berlaku khusus bagi Rasulullah. Kewajiban itu dilaksanakan oleh Rasulullah selama 10 tahun sesuai dengan perintah Allah. Pada masa awal Islam, ibadah salat malam dilakukan dalam waktu yang sangat panjang. Bahkan sejumlah sahabat ikut melaksanakannya bersama Nabi Muhammad. Namun karena ibadah itu terasa cukup berat, Allah kemudian memberikan keringanan melalui firman-Nya dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Dalam ayat itu, Allah memberi keringanan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan salat malam hanya pada sebagian malamnya saja. Keringanan ini turun setelah kewajiban salat malam yang panjang itu dijalankan selama bertahun-tahun. Kemudian barulah kewajiban salat malam ini dihapus, lalu diganti dengan perintah salat 5 waktu setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi jangan kira kalau sebelum Isra Mi'raj, Nabi tidak melaksanakan salat. Nabi Muhammad dan para sahabat sudah melaksanakan salat. Hanya saja tata cara dan jumlah rakaatnya berbeda dengan salat yang kita lakukan hari ini. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nak. Ya, bawa aja itu. Ini kayak gini ya. Kelihatan ini kan. Setiap langkah punya arti, setiap cerita hidup kembali. Kita berjalan menembus waktu, menyatu dalam kisah baru. Whoever sudden journey and stories, melangkah bersama menjadi cerita, mengikuti arah ritme kota, road trip tanpa janji, faith oh guided journey, oh journey, moment with the journey and stories, melangkah bersama menjadi cerita.